tuh ini aku. Konnichiwa. Halo. Ya. Ih, kakak baru balik dari Jepang Ya, ya. Kita pengen tahu nih kak, di sana tuh apa sih kata-kata Jepang yang Ajarin bahasa Jepang dong kak. Iya. Yang aku paling sering denger ya, itu tuh kawaii. Kawaii, apa Kawaii itu itu artinya cute. Jadi kayak itu sering banget sih dipakai, mau itu cantik atau cakep, cowok pun kayak kawaii gitu. Oh, jadi kayak apa ya, mengagumi sesuatu gitu Iya, ya? benar, itu kawaii. nah ini kak Kawaii gitu ya. Benar, itu banget. Jadi kayaknya seru juga. belajar bahasa Jepang, belajar di Jepang juga seru kayaknya Seru nih. banget, iya dong. Jadi pengen deh. Bener-bener. Halo teman-teman, perkenalkan aku Sasi. Aku Charlotte. Kami dari SMA Stella Duci 1 Yogyakarta. Kami di sini dengan Kak Kak Amanda. Amanda. Halo. Nah, Kak Amanda ini baru balik dari Jepang nih ya, Kak? Benar. Baru belajar ya. Yes. Keangkatan ke-6 ya? Kenal, 6, benar. oke. Jadi kita di sini mendapat kesempatan untuk tanya-tanya nih guys dengan pengalaman apa aja yang didapat Kak Amanda selama di Jepang. Nah, Yes. untuk pertanyaan pertama silakan Charlotte. Nah, jadi kita nih penasaran nih kak, apa sih sebenarnya program Himeji ini tuh? Nah, program Himeji adalah program beasiswa pertukaran pelajar antara Himeji International School dan Yayasan Tarakanita. Tuh. Nah, oke. Jadi kerjasama ya Kak antara Himeji International sama Yayasan Tarakanita. Nah, kan berarti ini manfaat untuk mereka tuh apa ya? Karena kan beasiswanya full ya Kak? Yes. Full. Jadi- Bahkan makan pun Benar, dibayar. Wah, benar. Enak juga ya. Jadi karena beasiswanya setahun, untuk semuanya udah ditanggung, kita juga pengen ngucapin terima kasih banyak untuk Himeji International School yang memberi dukungan kepada kita beasiswa untuk bisa belajar di sana. Nah, sebenarnya kita ke sana juga memberi suatu warna ya untuk mereka, karena kita bisa tahu kalau orang Jepang itu cukup kaku ya, cukup kaku. Even itu di pembelajaran itu cukup kaku dan hening gitu. Jadi dengan kita datang, kita anak-anak Indonesia, anak-anak STC yang sangat semangat gitu, kita bisa memberi semangat baru juga untuk mereka. Bisa memberi semangat juga untuk guru-gurunya, untuk anak muridnya, untuk bisa lebih aktif, lebih responsif kepada di dalam pelajaran tersebut. Jadi saling melengkapi gitu Bener ya Kak. Mereka banget. yang kadang terlalu kaku, kita kadang terlalu santai. Yes, biar jadi saling meet in the middle belajar. gitu ya. Bener Oke, banget. Baik. Nah, terus nih kak, ini kan program beasiswa nih kak, pasti ada seleksinya. Yes. Nah, kira-kira seleksinya tuh gimana sih kak? Oke, jadi disclaimer dulu, aku angkatan 6 yang mendapatkan corona ya, angkatan corona, serba daring ya. Jadi sejak awal ada seleksi administrasi dulu, seleksi berkas. Setelah itu tes tulis, di situ akan diujilah kemampuan kita, seberapa tahu kita tentang Indonesia sendiri. Jadi sebenarnya bukan hal yang terlalu susah, tapi tentang Indonesia lah yang pengetahuan umum gitu ya? bener banget. Nah setelah itu kita akan dites kemampuannya tuh apa, adakah bakat lain, bukan hanya otak ya yang harus pinter, tapi bakat-bakat lain juga harus ada. Misal seperti musik, menari, ataupun mungkin mau melukis. Ada juga angkatanku itu yang membuat sesuatu di science ya, jadi kayak robot gitu, keren banget, keren banget. Aku juga amazed banget sama itu. Dan ya itu sih, kita setelah itu akan ada lagi interview, ada psikologi, dan juga ada FGD, aku ingat, Focus Group Discussion, itu ada 2 kali, dimana kita akan diskusi bersama teman-teman yang lain, dan di situ juga akan dinilai seberapa aktif kita dalam sebuah diskusi gitu. Oke, berarti beda dari angkatan kita ya, Iya, Syar. Kalau beda kita banget. sebenarnya mirip, cuman yang akhir-akhir kan nggak daring ya. Jadi kita Offline gitu ya. habis tes psikologi nanti kita ada camp pelatihan namanya TSC. Nah, itu tuh Tarakanita Scholarship Camp. Nah, itu tuh sebenarnya sampai tahap itu pun belum kepilih nih. Iya, itu belum. manfaatnya banyak banget ya. Udah kan? banyak banget Jadi gitu. kayak untuk mendaftar tuh udah pasti dapat manfaatnya. Great, oke. Nah, pas Kak kepilih tuh rasanya gimana nih Kak? Apakah kayak senang banget, bangga banget karena udah sejauh ini wah kepilih, atau malah kayak kok aku yang dipilih gitu? gitu loh, Kak. Pasan aku nggak ngerasa gitu. Pasti mixed feeling ya, mixed feeling banget ya. Jadi aku awalnya pas baju tuh kayak, wah kok bisa ya gitu. Tapi setelah itu ada senengnya, pasti seneng banget karena setelah melalui semua tahap yang aku kebetulan 3 bulan ya seleksinya.
lebih lama nunggu pengumuman ya sebenarnya. Jadi masa penantian itu akhirnya, lolos gitu. Habis deg-degan ternyata worth it ya. Bener, worth it banget. Dan setelah itu mikir nih, apakah aku jadi berangkat atau enggak? Karena itu waktu masih corona. Iya. Jadi masih nunggu lagi, mungkin ada setahun. Ya, kurang lebih setahun. Dan akhirnya berangkat, puji Tuhan, sebelum lulus dari SMA Stella DC 1 gitu. Nah itu kan abis tahu kalau kepilih nih. Nah untuk persiapan kesana gimana Kak? Kan persiapan mental, terus kayak bahasanya apalagi gimana itu? Oke, kalau itu yang pertama pasti bahasa ya. Karena kita harus berkomunikasi dengan orang di sana, nggak mungkin pakai bahasa Indonesia gitu. Dan kita juga sering dengar kalau orang Jepang tuh kurang bisa menguasai bahasa Inggris dengan seluas itu, sefluent itu. Bahkan dibanding kita pun kita masih lebih. Benar. Jadi kita harus menguasain bahasa Jepang dulu, setelah itu sambil dilatih mentalnya gitu. Karena kita akan mungkin homesick, mungkin akan survive di lingkungan yang berbeda. Kita juga harus tetap bertahan lah di apapun situasinya gitu. Nah, kan tadi ada kayak homesick juga ya Kak. Nah, itu untuk adaptasi lingkungan yang berbeda dengan di Indonesia tuh caranya Kak gimana sih? Kalau aku adaptasinya tuh sebenarnya seiring berjalannya waktu ya. Karena sampai akhir pun pasti ada sesuatu yang baru, pasti ada culture shock setiap hari gitu. Apalagi untuk kita pertukaran pelajar ya. Jadi tetap mengikuti arus aja, tetap let it flow. Dan kalau misalnya pun ada homesick dikit, it's okay, terima aja. Kita misal mau nangis aja, mau sedih, mungkin kan sekarang udah ada VC juga gitu. Jadi sebenarnya sekarang lebih mudah ya kalau misalnya homesick bisa langsung telepon keluarga, boleh telepon teman gitu sih. Dibanding angkatan pertama yang bener banget. Apa itu? Kalau homesick ya udah sedih. Iya, nggak ada teknologi yang belum secanggih itu ya. Berarti kita lumayan untung sih. Diuntungkan, bener banget. Oke. Nah, setelah Kak Amanda udah mulai adaptasi, udah mulai terbiasa nih, bisa ceritakan kegiatan sehari-hari Kak Amanda tuh gimana? Kan pasti nggak cuma senang-senang doang, tapi nggak juga belajar setiap hari gitu. Benar. Kalau aku pribadi, karena kita tugasnya sebagai pelajar ya, tetap sekolah dari pagi sampai sore gitu, dari jam 8:30 sampai jam 3 atau jam 4. Kita sekolah, setelah itu aku mengambil ekskul gitar mandolin. Nah kebetulan gitar mandolin adalah salah satu ekskul yang intens. Intens itu dalam artian setiap hari latihan. Setiap hari dan sampai 6:30 malam. Capek banget Kak. Cukup capek ya. Cukup capek tapi sangat worth it sih sebenarnya, karena kebetulan kemarin juga sempat menang, jadi worth the price lah gitu ya. Dan Kakak juga suka musik ya? Iya, jadi kelelahan itu tergantiin juga gitu. Berarti untuk ekskul tuh banyak yang intens ya, apalagi apa sports juga? Ya, apalagi sports ya, itu bahkan lebih malam daripada kita. Jadi ada kendo, ada futsal. Futsal itu sangat terkenal ya, futsal cewek, dan volleyball. Volleyball. Nah, jadi kan dari pengalamannya Kakak ini, karena kita udah mau di penghujung acara, kita udah mau berakhir nih guys. Mungkin ada pesan-pesan dari Kakak yang mau Kakak sampaikan ke teman-teman di luar sana supaya mereka tetap semangat belajar, semangat berkarya. Gimana? Oke, kalau dari aku, apapun kesempatannya dicoba aja. Jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk jatuh, karena setiap jatuh pun pasti kita berdiri lagi dan pasti akan lebih banyak hal didapatin untuk lebih mateng lagi. Iya, jadi semangat terus, jangan takut menyerah. Oke? Berarti kegagalan dijadikan pengalaman. Bener banget. Keep fighting ya. Fighting. Guys, untuk acara ini kita udah mau selesai nih, jadi kita mau pamit dulu. Terima kasih udah nonton sampai detik ini. Terima kasih juga Kak Amanda udah menjawab pertanyaan kita dengan sangat baik. Kita mau pamit dulu. Sampai jumpa. Bye bye.